Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki. Di sini kita akan bersenang-senang bersama kita membahas materi populer UTBK, khususnya untuk magnetisme ya. Ini materi fisika kelas 12. Nah, jadi Sobat Belajar, kita akan membahas soal-soal ya. Jadi contoh-contoh soal yang mungkin bisa membantu Sobat Belajar mempersiapkan UTBK nantinya ya. Oke, jadi nanti yang keseruannya, siapkan dirimu. Siapkan alat tulis yang kamu perlukan jika perlu mencatat, karena nanti ada beberapa poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Oke, yuk kita mulai. Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, halo Sobat Belajar. Yuk sekarang kita masuk yuk ke soal-soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1 di sini ya. Sobat Belajar bisa melihat di depan ya. Kita di sini kita akan mencoba mengerjakannya bersama-sama. Tenang aja, aku kerjaannya akan pelan-pelan kok. Oke. Jadi soal nomor 1 ini mari kita baca bersama ya. Ada sebuah partikel di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Jadi ada kawat ya. Dia memiliki arus 5 ampere. Kemudian partikel ini merasakan medan magnet sebesar 0,05 Tesla. Oke. Kemudian jarak partikel tersebut. Oke, jadi mungkin aku akan coba gambar ya. Ini ada kawat. Aku misalkan kawatnya ke atas. Oke. Terus aja deh. Oke. Ada arusnya ke atas. Kemudian ada partikel, misalkan partikelnya di sini. Oke, partikel ini jaraknya. Oke, yang ditanya adalah jaraknya. Jarak partikel tersebut dengan kawat seperti apa? Oke, jadi ini materi medan magnet. Mungkin Sobat Belajar akan familiar dengan formula ini ya. Jadi medan magnet bisa kita formulakan sebagai berikut, di mana medan magnet itu B sama dengan Oke, medan magnet akan sama dengan mu 0. Mu 0 itu adalah permitivitas vakum. Nilainya sudah dikasih di depan ya. 4pi kali 10⁻⁷. Kemudian dikali I di sini adalah arusnya. Aku tulis di sini. Oke. Dan R itu adalah jaraknya. Jadi jaraknya yang ini R ya, jarak dari partikel ya. Jadi partikel ini merasakan medan magnet dari kuat arus ini. Perlu diingat ya, mungkin agak tambahan. Arus yang mengalir ke atas, maka kan medan magnetnya ke arah luar bidang atau dalam bidang, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya, seperti ini ya. Oke, tapi kita tidak perlu itu. Kita perlunya adalah jaraknya. Jadi kita hanya tahu jaraknya gimana. Kita ubah formula ini menjadi R sama dengan, mulai di sini R sama dengan, ini tinggal tukar aja ya, jadi mu kali I R sama dengan mu 0 adalah 4pi kali 10⁻⁷. Ini mana? Oke. Kemudian arusnya adalah 5 ampere, sudah diketahui di sini ya. 5 ampere dibagi dengan 2pi. Terus medan magnetnya adalah 0,005 Tesla. Aku ubah aja bentuknya seperti ini supaya lebih enak dihitungnya. 0,005 aku ubah menjadi 5 kali 10⁻⁷. Oke. Apa yang bisa kita hitung di sini untuk menyederhanakan perhitungan kita? Ada pi di sini ya, bisa kita coret ya, pi-nya ya, sama-sama pi di atas dan bawah. Ada 2, ada 4 sama 2, aku coret. Jadi 4 bagi 2 ya atasnya, ini 2. Kemudian atas bawah ada 5. Bisa coret. Oke. Sekarang jadi apa? Tinggal 2 kali 10⁻⁷
dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Betul nggak? Betul. Oke. 10 pangkat minus 3 di bawah, aku pindahin ke atas jadi 10 pangkat 3 ya. Maka kita dapat jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Meter satuannya ya. Satuannya sih ya. Satuan meter. 10 pangkat minus 4 mungkin kita bisa ubah menjadi milimeter ya. Kalau kita ubah jadi milimeter jadi 0,2. Oke, jadi 0,2 milimeter ya. Itu dia jaraknya partikel ini terhadap kawat yang terdapat arus ya. Oke, jawabannya 0,2 milimeter. Mudah sekali ya. Kuncinya di sini ya. Formula ini ya. Kita sudah paham menguasai formula ini, akan mudah sekali perhitungannya. Sisanya matematika semua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2 soal belajar. Oke, di sini ada 2 kawat. Ya, jadi kalau kita tadi di soal pertama fokusnya di 1 kawat, sekarang ada 2 kawat yang dipasang dengan vertikal. Oke, biar nggak bingung, kita coba gambar. Ada 2 kawat dipasang vertikal, diantaranya ada titik D. Oh, di jarak antaranya kita misalkan D ya. Aku tulis di sini deh. Pasti ya. Oke. Ada yang arus kawat pertama dialiri arus I ke arah atas. Oke, jadi ada I ke arah atas. I1. Apalagi? Di titik ada titik C. Titik C ini terletak di antara kawat dengan jaraknya sepertiga D dari kawat pertama. Jadi ada titik C di sini, maka sembarang ya. Ini titik C, jaraknya dari sini ke sini 1/3 D. Oke? Jika induksi magnetik di titik C besarnya 0, maka arus listrik yang mengalir di kawat kedua adalah berapa? Oke, jadi yang ditanya adalah kawat yang kedua ini. I2 ya. Cuman di sini kita tidak dikasih tahu dia arahnya ke atas atau ke bawah. Jadi gimana idenya? Kuncinya kita tahu arah ini kemana dari kalimat yang ini. Coba lihat kalau sobat belajar notice ya. Titik induksi magnetik di titik C besarnya 0. Besarnya 0. Jadi artinya apa? Besar magnetik yang di kawat pertama dan juga kawat kedua itu saling menghilangkan. Kita lihat dulu, kita analisis dulu kawatnya seperti ini, maka medan magnet yang di kiri adalah keluar bidang ya. Keluar bidang, aku tulis seperti ini keluar bidang. Kemudian yang di sini masuk bidang, jadi ini masuk bidang. Kemudian yang kedua gimana? Oke, karena ini masuk bidang ya. Yang titik C ini dia mengalami medan magnet yang masuk ke bidang, maka yang medan magnet yang dihasilkan dari kawat yang kedua harus masuk bidang. Karena apa? Supaya dia saling menghilangkan. Supaya hasilnya 0 di sini sesuai soal yang diinginkan soalnya. Jadi medan magnet yang I2 ini adalah masuk. Jadi kalau dia masuk, dia keluar ya. Ini keluar bidangnya. Jadi arusnya adalah ke atas. Ya, kita sudah tahu arusnya. Arah arusnya gimana? Dia ke atas. Sekarang kita ingin tahu besar arusnya berapa. Arus listrik yang mengalir di kawat kedua gimana? Oke, kita menggunakan formula apa? Jadi di soal nomor 2 ini kita tahu bahwa di B1 dikurang B2, medan magnet 1 dengan dikurang medan magnet 2 sama dengan 0. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa B1 sama dengan B2. Oke. Ingat tadi di soal nomor 1 persamaan medan magnet seperti apa? B1 sama dengan B2, maka mu 0 kali I1 per seperti ini ya. Mu 0 kali I1 dibagi 2 pi kali R1, dan yang keduanya sama. Yang membedakan adalah arus
jaraknya dan arus dan jaraknya. Oke, kita lihat di sini apa yang nilainya sama di kiri dan kanan sama dengan, ya ini mu 0 ya, itu permitivitas vakum, nilai itu sebuah nilai konstanta maka nilainya sama. Kita bisa coret karena dia nilainya sama di kiri dan kanan ya. Oke, apalagi ya ada 2pi di sini, ini hanya sebuah nilai aja. Oke, sama ya. Oke, jadi perhitungan kita jadi lebih sederhana di sini. Ada I1 per R1 sama dengan I2 per R2. Yang ditanya adalah arus listrik di kawat kedua. Jadi I2 nya kita cari ya. I2 sama dengan 1 dikali R2 per R1. Oke. Kita lihat gini, arusnya, kuat arus yang di pertama adalah I ya. Hanya I aja. Oke. Jadi I. Kemudian R1-nya, R2-nya apa? Oke, R1 adalah jarak dari kawat pertama, ada sepertiga ya. Kalau yang bawah sepertiga D, yang atas dari sini ke sini D. Maka sisanya 2/3 ya. 2/3 D. Kemudian, kita lihat. Ada D di atas dan bawah, bisa kita coret ya. D-nya kita coret. Iya. Ada sepertiga juga di atas dan bawah. Kita coret juga ya. Enak ya kalau kita nggak ada, kalau kita hitung ada yang bisa kita coret, wah enak sekali. Nah, coret, tahu udah dapat jawabannya ya. Oke, jadi I2 adalah 2 kali 2I ya. Jadi kuat arus, besar arusnya di kawat yang kedua ini adalah I2I. Oke, jadi kalau yang pertama I, yang kedua adalah 2I. Jadi kuat arus yang di kawat kedua ini 2 kali lebih besar dari kuat arus yang pertama ya. Oke, mudah sekali kan ya di soal nomor 2 ini. Kita sudah melewati 2 soal bersama. Sekarang kita lanjut aja yuk ke soal berikutnya. Di soal nomor 3 ya. Oke. Kita bacakan. Titik P dan Q masing-masing berada pada jarak 5 cm dan 20 cm dari sebuah kawat lurus. Kawat lurus panjang berarus listrik 10 ampere. Oke, jadi misalnya ada kawat ya, kawat lurus berarus di udara. Oke, yang ditanya adalah perbandingan induksi magnetik di titik P dan juga Q. Misalkan ini kuat arusnya ya, ini ada kawat di sini. Kita gambar vertikal aja biar gampang. Oke. Kemudian misalkan aja kuat arusnya ke atas gitu ya. Ini I. Ini sekali. Ya. Kemudian ada titik P dan Q. Misalkan ini titik P-nya, ini P, kemudian yang Q-nya lebih jauh ya. Masing-masing jaraknya 5 cm dan 20 cm. Yang ditanya adalah perbandingan antara induksi magnetik di titik P dan juga Q. Perbandingannya seperti apa? Jadi kita masih menggunakan persamaan ini, B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi dikali R. Ini soalnya kasusnya beda-beda ya, cuman persamaan yang digunakan ini aja gitu ya. Karena kita pengen tahu perbandingan, jadi kita tulis saja seperti ini, perbandingan BP per BQ, di mana medan magnet P dibanding dengan medan magnet Q. Kita tulis ada mu 0 kali I P dibagi dengan 2pi dikali RP dibagi dengan Oke, jadi ini per ya, pernya panjang. Oke, perbandingannya masing-masing di atas dan bawah persamaannya mengikuti ini. Karena kita lihat ada perbandingan pembagian, jadi kita bisa lihat suku apa aja yang bisa kita coret. Pertama mu 0, dia hanya sebuah konstanta, jadi atas dan bawah ada, kita saling menghilangkan ya.
dibagi ya, 2 bagi 2 1 kan ya. Oke. 2pi ya, ada 2pi juga bisa kita coret. Jadi yang tersisa di sini adalah apa? Oke. Kita lihat di sini. Arusnya kawatnya cuma satu. Jadi arus IP dan juga arus IQ sama ya, karena kan fokusnya di sini kawatnya yang ini aja. Jadi kuat arusnya sama dong harusnya ya. Maka ini bisa kita coret lagi. Iya, coret-coret aja terus ya. Oke. Maka 1 per RP, karena di atas 1 per RP, jadi ini ya, 1 per RP dibagi dengan 1 per RQ. Bisa kita tulis, karena 1 per di bawah, jadi dia naik ke atas ya. Ini matematika aja. Oke. Jadi kita bisa tahu, kita dapat bahwa perbandingan BP dibanding dengan medan magnetik Q adalah RQ per RP. RQ-nya jaraknya adalah 20 cm. 20 dibagi dengan 5 cm. Jadi 5 ya. Kita dapat 20 bagi 5, 4. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 1. Itu dia jawabannya. Atau mungkin tulisannya, biasanya kalau perbandingan kita tulis seperti ini ya. BP dibanding BQ sama dengan 4 banding 1. Oke. Jadi medan magnet yang dirasakan oleh di titik P itu lebih besar, tentunya 4 kali lebih cepat, karena dia lebih dekat ya. Oke. Jadi itu dia di soal nomor 3. Mudah sekali ya. Gak begitu penuh kan ya papan kita ya. Ya penuh sih, cuman ya mudah bisa kita ikuti lah ya. Hanya bermodal rumus ini aja. Ya. Di soal nomor 3. Caranya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di soal berikutnya kita lihat tadi di soal nomor 4 kita bacakan bersama, ada 2 buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar. Timbul gaya yang besarnya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Jarak antar kedua kawat adalah 1 meter. Yang ditanya adalah besar arus listrik masing-masing kawat. Oke, di sini bukan medan magnet lagi, kita bukan sekedar berurusan sama medan magnet, tapi kita sudah masuk ke gaya. Jadi ini adalah gaya yang timbul gaya Lorentz ya, di subbab materi di gaya Lorentz. Ada 2 kawat. Terus ini. Oke, gaya FL, gaya Lorentz adalah gaya Lorentz mu0 dikali I1 dan dikali I2 dibagi dengan 2pi dikali jaraknya. Aku tadi pakai R ya. Tadi aku tulisnya pakai R kan ya. Aku tulis R lagi deh, biar nggak bingung sobat belajar. Kemudian dikali dengan L. Oke, perhatikan L di sini yang aku kelingkarin hijau. L ini adalah panjang kawat, bukan jarak ya. R yang ini yang di bawah adalah jarak antara kedua kawatnya. Tapi L ini adalah panjang kawatnya. Oke, jadi di sini kita lihat gaya yang ditimbulkan. Kita tahu kan gaya itu satuannya Newton ya. Tapi gaya yang ditimbulkan di sini yang dikasih tahu adalah Newton per meter. Lihat satuannya. Oke, karena Newton per meter itu ada berarti satuan apa ya? Gaya per panjangnya. Jadi L yang ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi FL per L sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7. Ya, jadi persamaan yang nggak baru banget sih. Persamaan yang berubah ya persamaannya. Jadi FL per L sama dengan 2 kali 10 pangkat aku tulis dulu yang ini mu0, aku tulis 2 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan mu0. Mu0 nya nanti kita masukin nilainya ya. Mu0 tadi masih ingat soal belajar nilainya 4pi ya kali 10 pangkat minus 7. Oke, I1 dan I2. Ingat di sini dikasih tahu bahwa 2 buah kawat yang sejajar ini dialiri arus listrik yang sama besar. Jadi I-nya sama. Kita tulis saja I jadi I kuadrat ya. Kan I1 kali I2, I kali I kuadrat ya. Kemudian dibagi dengan 2pi dikali dengan jaraknya. Jaraknya adalah 1 meter. Wah, mudah sekali ya. Kita kali 1 meter. Oke.
Kita lihat di sini apa yang bisa kita coret ya. Ya, ada 4pi sama 2pi, pi-nya sama-sama kita coret. 4pi dibagi 2pi jadi 2 di atasnya. Oke, lanjut. 2 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 dikali i kuadrat. 2 kali 10 pangkat minus 7, di kanannya juga ada 2 kali 10 pangkat minus 7. Jadi sama ya, kita coret aja ya, coret. Kemudian maka kita dapat 1 sama dengan i kuadrat. Maka i sama dengan akar 1 ya, jadi i adalah 1. Oke, jadi jawabannya arusnya adalah 1 ampere. Ya, jawabannya 1 ya. Oke, jadi alurnya kita ingat, ini sobat belajar perlu catat mungkin ya. Persamaannya yang ini, yang aku lingkarkan merah. Ya, ini persamaan dari gaya yang ditimbulkan dari 2 kawat berarus. Kemudian karena kita perhatikan satuan gayanya yang diberikan adalah satuannya Newton per M, maka simpelnya L ini kita pindahkan ke kiri sama dengan jadi FL per L. Newton, atasnya Newton, bawahnya meter. Jadi Newton per meter kita dapat. Oke, dan sisanya matematika saja ya. Kita dapat di akhir besar kawat arus listrik yang besar arus listrik di masing-masing kawat tersebut adalah 1 ampere. Oke. Itu soal keempat kita. Sekarang kita lanjut ke soal kelima. Soal kelima, oke. Di soal kelima ini kita lihat kita sudah masuk ke toroida. Nah, sobat belajar masih ingat toroida itu apa? Ya, toroida itu adalah ada kawat yang dililit tapi dia berbentuk lingkarannya. Gimana ya? Kalau solenoida kan dia ini kawat. Ini solenoida. Kalau toroida dia kayak gini, cuman dibikin melingkar. Jadi dia melingkarnya seperti ini lah ya. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Jadi dia jadi bentuk lingkaran. Ini toroida. Oke, jadi toroida ini jangan heran ketika melihat toroida ini ada dikasih tahu jari-jarinya, ada jari-jarinya, kemudian ada apalagi jumlah lilitan yang ditanya nih. Jadi suatu toroida jari-jari efektifnya 30 cm dialiri arus sekian. Saat diukur dengan Tesla meter, induksi magnetnya sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah, misalnya banyak lilitan. Jadi banyaknya lilitan. Jadi jumlah lilitan ini ya. Oke. Toroida, kita lihat medan magnet. Aku tulis dulu formulanya. B untuk toroida ya. Mungkin aku kasih nama T ya. Oke, dibagi dengan dikali R. Oke. Besar medan induksi magnet yang dihasilkan dari kawat yang dililit ini berbentuk lingkaran, udah dililit lingkaran, dia membentuk lingkaran juga ya. Kita sebut toroida adalah ini. Medan magnet B, toroida sama dengan mu0. Mu0 itu permitivitas vakum ya. 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ini depan aja nih. Ini depan ya. Udah dikasih. Kemudian dikali N itu adalah jumlah lilitan. Kemudian dikali I itu ada arus listrik ya. Dibagi dengan 2pi kali R. R ini adalah jari-jari. Jari-jari efektifnya dikasih yang sudah diberikan di depan ya, 30 cm. Sekarang kita tanya, yang ditanya adalah N-nya. Jadi kita cari N-nya ya, jumlah lilitannya. Sekarang ini hapus ya gambarnya. Sekarang kita hitung. B. Nah. Kita pengen tahu N-nya, jadi kita ubah N sama dengan, aku ubah jadi N sama dengan sisa variabel yang di kanan kita pindahkan ke kiri semua. Kita dapat B dikali dengan 2pi dikali dengan R dibagi dengan mu0 sama I nya, jadi pindah ke kiri jadi di bawah ya. mu0
Oke, sekarang apa langkah kita selanjutnya? Ya, kita masukkan saja nilai-nilai semuanya ya. Kan jumlah lilitannya, B-nya tadi berapa di sini? 1,6 kali 10 pangkat minus 3. 1,6 dikali 10 pangkat minus 3 Tesla dikali 2pi kali arusnya 0,9 ampere. R ya, ini R ya, bukan ya? 30 cm. Jadi 30 cm kita gunakan satuan SI, jadi kita ubah ke satuan meter. Jadi 30 cm sama dengan 0,3 meter ya. Dibagi dengan mu nolnya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 kali dengan arusnya 0,9 ampere. 0,9 ya. Sekarang kita lihat di atas dan di bawah ada pi, bisa kita coret 2pi sekalian aja ya. Jadi 2 di sini ya. Kemudian 0,3 sama 0,9, nolnya aku coret aja. Jadi 3 sama 9 ya. Sekarang kita lanjut. Kan 3 bagi 9 jadi 9 bagi 3 jadi 3 ya. Jadi di atasnya sisanya 1,6 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 2 dikali 3 ya. Kita dapat 1,6 dibagi 6. Oh, 10 pangkat minus 7 ketinggalan. Ya. 1,6 bagi 6 ya. Kemudian 10 pangkat minus 7 dia pindah dari bawah ke atas ya. Jadi kita naikkan ke atas, min 7-nya jadi positif ya. 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat minus 3 jadi 10 pangkat 4. Oke, 1,6 bagi 6 kira-kira 0,2667 dikali 10 pangkat 4. K, kita dapat jumlah lilitannya sama dengan, masukkan aja ya, jadi 2667 lilitan. Jadi lilitan di toroida ini di soal nomor 5 sebanyak 2667 lilitan. Wow, banyak sekali. Ya, jadi ada di lingkaran-lingkaran yang seperti ini. Ada sebanyak 2667 lilitan ya. Oke, mudah kita sobat belajar mungkin perlu mencatat ini. Aku lingkarkan warna biru ya yang ini formulanya. Ini untuk toroida. Nanti kalau solenoida ada beda sedikit di mana aku nggak tulis juga. Kalau solenoida kan dia seperti ini ya. Ada beda nih, ada 2 rumus untuk yang solenoida. Oke, kalau ketika medan magnetnya kita ukur di titik di luar ya, di pinggir sama yang di tengah itu nanti beda. Sobat belajar nanti bisa gali sendiri ya. Kita lanjut aja sekarang, lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, ini yang toroida aku lewat sekarang. Gimana di soal nomor 6? Oke, di soal nomor 6 ini kita sudah lebih maju ya. Ada sebuah partikel bermuatan listrik yang bergerak lurus memasuki ruang yang mengandung medan magnet yang saling tegak lurus dengan medan listrik. Ya, jika besar induksi magnetik 0,05 Tesla, maka kuat medan listriknya segini. Oke, medan magnet ada, medan listrik juga sudah ada. Maka yang ditanya adalah kecepatan partikel tersebut. Oke, jadi ini aku tulis dulu. B-nya 0,05 sama itunya, oke. 0,05 7 kali 10 bukan 4. Oke.
Yang diketahui adalah sebuah partikel ya. Jadi kita tahu bahwa partikel yang disebutkan apa ya? Balik dulu. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak lurus memasuki ruang mengandung medan magnet. Oke. Jadi kira-kira simulasi seperti ini ya. Misal ada sebuah medan, misalnya ini papan. Ini dia bermuatan positif. Kemudian di sini ada satu lagi, ini muatan negatif. Kedua ini saling menghasilkan, ini bermuatan positif, yang ini bermuatan negatif. Akan timbul medan listrik ya. Yang E, kalau ada partikel bermuatan, misalkan dia bermuatan positif ya, misalkan ada proton gitu ya, atau elektron. Kalau proton, kita gambar dulu proton di sini. Kalau ada proton gitu ya, positif, maka dia akan gerak ke bawah ya, partikelnya ya, dapat dari medan listriknya. Kemudian ada medan magnet. Jadi medan magnetnya ini dia tegak lurus sama medan listriknya. Jadi kalau misalkan dia ke bawah, tegak lurus bisa ke kanan, atau mudahnya dia anggap aja dia masuk ke dalam bidang ya. Jadi medan listriknya masuk ke dalam bidang. Oke, maka akan timbul apa? Gaya Lorentz di sini. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Coba misalkan ini ya, kaidah tangan kanan ya. Jadi yang lurus ini adalah medan magnetnya, yang atas ini, yang jempol ini adalah arusnya ya, arus dari penggerak partikelnya kemana. Yang di sini adalah itunya, gaya Lorentz-nya. Mana? Kelihatan nggak ya? Ini ya. Ya, jadi kita lurus ini, tunjuk ini adalah medan magnet. Aku mudahnya aku gambar tembus bidang. Kemudian arusnya adalah ke atas ya. Jadi kita anggap di sini bukan positif. Jadi ini oke, tetap aja positif. Boleh. Oke. Kalau dia masuk bidang, maka arusnya ke bawah. Gimana nih? Ya. Ini ya. Oke, jadi maka akan timbul gaya Lorentz ke kanan. Dari ini maka akan timbul gaya Lorentz ke kanan. Oke. Timbul gaya Lorentz ya. Oke, jadi di sini kita sudah melihat simulasi gambarnya seperti apa, maka dia geraknya akan berbelok gitu ya. Sekarang yang ditanya adalah, tadi ditanya, coba kita balik lagi ke soalnya. Oke, di sini ditanya adalah kecepatan partikelnya. Yang ditanya adalah kecepatan partikelnya berapa. Itu dia yang ditanya ya. Sekarang gimana idenya? Sekarang kita fokus dulu untuk gaya Lorentz itu sendiri. Gaya Lorentz bisa kita formulakan. Kita tulis pakai warna biru deh. FL, gaya Lorentz, untuk ini ya, kasus yang ini ya. Dia gaya Lorentz akan sama dengan muatan benda itu sendiri, muatan Q dikali dengan kecepatan partikelnya, Q, V kali medan magnet, kemudian dikali dengan sinus alfa. Sinus alfa ini adalah arah gerak dari partikel dibanding dengan arah medan magnetnya. Di sini medan magnetnya masuk, tapi partikelnya gerak ke bawah, jadi dia tegak lurus ya. Jadi sinus alfa di sini, alfanya adalah 90. Sinus 90 berapa? 1 ya. Jadi ini nilainya 1 di sini. Kita menyisakan FL sama dengan Q dikali V dikali B. Oke. Kemudian ini akan sama dengan nilai F dari yang dihasilkan dari medan listrik. Jadi kita Q dikali dengan E. Q kali E, maka F dengan F Lorentz sama dengan F Q kali VB sama dengan Q kali E. Kalian di sini kiri dan kanan ada I, maka bisa aku coret I-nya. Jadi kita dapat formula kita yang baru, maka
Ini untuk sinus yang tegak lurus ya. Nanti kalau dia nggak tegak lurus mungkin ada lagi formulanya. Kita dapat VB, V sama dengan E per B. Ya, udah ya. Dari sini, ini 2 poin berbeda. Oke, sekarang dari sini kita lanjutkan. Medan listrik. Medan listriknya tadi diketahui adalah 7 kali 10 pangkat 4. 7 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ya? Iya. Dibagi dengan 0,005. Jadi aku tulis 123. Aku tulis 5 dikali 10 pangkat minus 3 ya. 7 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 3. Minus 3-nya di bawah minus, aku naikkan ke atas jadi positif ya. 7 bagi 5, 1,4. Kita dapat 1,4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Jadi kecepatan partikel ini yang bergerak sebesar 1,4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Ya, ini dia jawaban akhir kita di soal nomor 6 ya. Mudah sekali ya. Mudah ya. Jadi kita perlu ada formula yang perlu diperhatikan dari sini. Ada gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh medan magnet. Ini ya, yang hijau ini. Ya, kemarin kita turunkan, sinusnya kita masukkan, dia memiliki sudut 90 derajat, maka dia sinus 91 nilainya ya. Kemudian yang ini, yang kedua ini, ya, karena dia sama nilainya, maka bisa kita lakukan ini. Persamaan ya. Jadi, gaya Lorentz-nya kita sudah dapat Q kali V kali B. Sinusnya udah nggak ada ya, karena sinus 90 udah 1, maka kita bisa coret Q-nya di sini, nilai muatannya ya. Untungnya karena di soal ini tidak diberi muatan, jadi kita tidak masalah, kita tidak usah masukkan nilai Q-nya ya. Dikali V kali B sama dengan E. Jadi kita dapat deh percepatan V ini bukan volume ya, tapi kecepatan. Ini V kecil ya. Ya, anggapnya V kecil biasanya seperti ini ya. Ada ekornya sedikit. Dan kita dapat kecepatan partikel yang bergerak di medan listrik ini adalah 1,4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Cepat sekali ya, 10 pangkat 7 ya. Sekarang yuk kita balik ke soal tadi. Oke, 10 pangkat 7. Sekarang kita sudah dapat soal nomor 6. Sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Oke, di sini kita punya sebuah partikel alfa. Ya, jadi partikel ini partikel alfa berarti apa ya? Partikel alfa itu partikel alfa ya. Dia helium, salah satu partikel yang berat. Nah, nanti sobat belajar bisa pelajari lebih dalam partikel alfa ini nanti di bab itu ya, inti ya. Oke, sebuah partikel alfa masanya sekian 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian dikasih muatannya 3,2 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar. Oke, coba kita gambar ya. Nah, ada partikel alfa. Dia gerak. Oh, gede sekali partikel alfanya ya. Kemudian ada medan magnet B masuk ke gambar. Kalau dia masuk, berarti ya kayak gini ya. Oke, masuk bidang gambar, semuanya medan magnet. Oke, terus apa lagi? Jika B-nya adalah 0,2 Tesla, ya kita sudah diketahui medan magnetnya 0,2 Tesla dan juga kecepatan partikelnya dikasih tahu juga 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Yang ditanya apa di sini? Maka jari-jari lintasannya berapa ya? Oke, jadi kita lihat kaidah tangan kanan kita. Ada bidang masuk, maka telunjuk aku nusuk ke dalam, kemudian arah gerak listriknya ke atas, arah gerak partikelnya ke atas, kemudian akan timbul medan Lorentz, lagi. Akan timbul gaya Lorentz ya, gaya Lorentz yang ke kiri. Jadi gaya Lorentz-nya ke kiri, ya. Oke, karena nanti kira-kira dia bentuk lintasannya akan melingkar ya, karena seperti ini ya. Oke, karena dia melingkar ini, gaya Lorentz-nya masuk ke dalam. Kita ingat di gerak melingkar, sobat belajar, jangan lupakan materi yang di sebelum-sebelumnya. Ini materi kelas 10 ya, di gerak melingkar. Kita akan kenal istilah dengan ini, istilah apa ya?
yang keluar gaya sentripetal ya. Jadi ada gaya sentripetal di sini. Aku tulis dengan Fs. Yang ini Fl. Satu ke dalam, satu keluar ya. Gaya sentripetal. Jadi di sini kita flashback ya. Jangan lupakan materi gerak melingkar di gaya sentripetal. Maka kalau kita lihat dari gambar ya, maka bisa kita simpulkan bahwa gaya Lorentz ini akan sama nilainya dengan gaya sentripetal. Ya. Jadi kita tulis dulu. Fl, aku tulis di mana ya? Terus aku hapus. Fl itu Q kali V ya, dikali dengan B dan juga sinus alfa. Sinus alfa ini sudut antara gerak partikel ini dengan medan magnetnya. Di sini sinusnya 90 derajat ya, jadi harus masuk aja sinus 90 derajat. Enggak deh, alfa aja. Alfanya sinus 90 ya. Kemudian gaya sentripetalnya. Ayo, masih ingat nggak gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu M masanya, kemudian dikali dengan kecepatannya, dibagi dengan jari-jari dari lintasan lingkaran ini. Nah, jari-jari lintasan inilah ada di gaya sentripetal ya. R ini yang kita cari. Jadi, karena gimana ide kita? Ingat, dia sama besarnya. Fl, aku tulis pakai warna berbeda. Fl sama dengan F sentripetal. Q kali V kali B sinus alfa. Sinus alfanya 90 derajat, jadi sinus 90 1 ya. Aku tulis, jadi satu yang aku tulis ya, langsung aja. Kemudian F sentripetalnya M kali V kuadrat dibagi dengan R. Oke. Sekarang kita lihat di sini apa yang bisa kita coret? Ada ya. V di sini. V ini yang kiri ini adalah kecepatan, yang di kanan juga kecepatan. Jadi pangkatnya tinggal 1 ya. Sekarang kita yuk lanjut. Kita dapat Q dikali B sama dengan massa dikali V. Langsung aja. Kita pengen tahu R-nya. Jadi aku langsung tulis R sama dengan massa dikali kecepatan dibagi dengan Q dikali B. Oke, sekarang kita masukkan angka-angka kita. R sama dengan massanya tadi 6,4 dikali 10 pangkat minus 27. Kemudian P-nya adalah kecepatannya 3 kali 10 pangkat 5 ya. Kemudian apalagi? Q-nya, muatannya 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Ya, terus B-nya, medan magnetnya 0,2 Tesla. Kemudian kita dapat R-nya sebesar 6,4. Gimana idenya? 6,4 dikali dengan 3 oke, 6,4 kali 3. Oke, 6,4 kali 3 kita dapat 19,2 dikali dengan 10 pangkat minus 22 per 0,2 kali 3,2. Bagi dengan 0,64 dikali dengan 10 pangkat minus 19. Oke. Nah, ini nggak usah. Ini tetap 0,4 dikali dengan 3. Sekarang 6,4 ini coret-coret. Kita dapat jadi 1/10. Kita dapat 3 dikali 10 pangkat minus 22 dibagi dengan 1/10 jadi 10 pangkat minus 20 ya. Kalau kita dapat di sini ya, aku tulis di sini sekarang. Kita dapat 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya. Jadi kita dapat jawaban akhir kita 3 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Itu kira-kira berarti 3 cm ya. Jadi di soal nomor 7 ini
seperti itu. Kuncinya di sini aku tulis warna hijau di atas, gaya Lorentz-nya sekian, gaya sentripetalnya sekian ya. Kemudian kita samakan dan kita dapat jawaban akhir kita adalah jari-jarinya 3 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 3 cm. Itu dia jari-jari lintasan di soal nomor 7. Nah, sobat belajar, senang sekali ya kita sudah melewati 7 soal bersama. Semoga bermanfaat untuk kamu di rumah. Aku senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga detik ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku Rifki ya. Oke, untuk kamu yang masih merasa kesulitan, tetap semangat, jangan patah semangat, jangan menyerah karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!